Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obay Sobari, dari kelas MN 19D Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mewawancarai owner dari salah satu UMKM di Kabupaten Karawang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Santi, yang dimana kebetulan hari ini pelaku usaha pada UMKM yang kami observasi itu merupakan mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Farmasi, yang dimana beliau sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai mewawancari, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada owner daripada salah satu UMKM di Kabupaten Karawang ini untuk memperkenalkan diri. Silakan, Kang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Permana dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan kebetulan saya menjadi salah satu owner UMKM. Terima kasih. Kebetulan saya melihat usaha Akang ini cukup menarik gitu kan, yang dimana Akang pun seorang mahasiswa sekaligus pelaku usaha, dimana ini menjadi daya tarik kami untuk mewawancari Akang, bagaimana sih mendirikan sebuah usaha itu dan bagaimana sejarah pendirian daripada usaha yang akan mendirikan itu gitu kan. Yang pertama ingin saya tanyakan perihal usaha yang akan bangun, usaha yang sudah akan bangun gitu kan. Nah, itu usaha bidang apa nama usahanya, lalu bagaimana sejarah berdirinya? Silahkan, Mangga. Ya baik, terima kasih Kang atas kesempatannya. Mungkin berangkat dari keresahan dan kebutuhan masyarakat ya akan makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kebetulan di masa pandemi juga kita perlu asupan gizi yang cukup baik, karena untuk membangun sistem imun yang sangat kuat membutuhkan makanan-makanan yang bergizi dan yang sehat. Berangkat dari situ kita membuat salah satu produk makanan, lebih tepatnya itu berbentuk mie, dimana mie ini itu mie organik tanpa bahan pengawet yang mengandung berbagai macam jenis sayur dan buah. Jadi ini sangat menyehatkan bagi tubuh dan dapat memperkuat daya imun tubuh kita. Kebetulan Akang dari farmasi, jadi bagaimana caranya mengolah sebuah makanan yang dikatakan banyak orang itu kurang sehat ya, karena mie itu kan persepsi orang kurang sehat. Tapi Akang sebagai mahasiswa di farmasi sendiri itu membuat suatu produk yang dimana mie bisa jadi makanan yang sehat karena berbahan baku sehat tadi gitu kan yang disebutkan. Nah, oke, untuk selanjutnya, untuk nama daripada perusahaannya yang akan dirikan ini itu apa namanya? Lalu produknya ada apa aja atau ada produk unggulan gitu? Ya. Nama perusahaan yang kita dirikan itu namanya itu Trivial Health Solution, yang mempunyai arti solusi kesehatan bersama, yang dimana di dalamnya itu ada beberapa produk unggulan kayak Migoni, itu singkatan dari mie organik, mie yang terbuat dari bahan-bahan organik tanpa bahan pengawet, dan juga ada Tripibok. Yang isinya apa tuh Tripibok? Tripibok itu isinya kayak chicken katsu, sama ada fettuccine bolognese juga yang dikemas dalam kemasan box. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Jadi seperti yang Kang Adam tadi sampaikan, bahwasanya dia berangkat daripada keresahan masyarakat ataupun keresahan diri sendiri ya perihal makanan yang kurang sehat. Akhirnya dia bisa mendirikan sebuah usaha yang dimana Trivi Solution. Apa itu tadi artinya? Trivial Solution itu artinya solusi kesehatan bersama. Solusi kesehatan bersama.
Nah, yang di dalamnya tadi ada berupa produk unggulan, salah satunya Migonic dan Tripibo, gitu kan. Nah, selanjutnya Kang, kita lebih dalam lagi ya. Nah, itu untuk memproduksi atau membuat suatu produk Migonic gitu kan, atau Tripibo itu bagaimana prosesnya? Pertama kita memulai bisnis ini itu masih menggunakan alat-alat manual, mungkin kayak pencetak mie yang secara manual. Iya. Sebulan 2 bulan kita masih dengan cara-cara manual, dan alhamdulillahnya seiring berkembangnya kita sudah memproduksi dengan menggunakan mesin pencetak mie, namanya noodle maker. Itu salah satu produk Itu lebih membantu gitu kan? Itu sangat-sangat membantu dan mempercepat pembuatan pengolahan mie-nya sendiri. Lalu setelah dibikin satu adonan mie, bagaimana proses selanjutnya? Setelah terbuat mie, setelah dicetak di noodle maker, terus si mie itu mungkin disimpan di lemari es, mungkin itu salah satu pengawetan juga. Selebihnya langsung dimasak dan disajikan, Kang. Oh, jadi sederhana ya sebenarnya, sama kayak masak mie kayak biasanya gitu kan. Cuman bahan mie ini kan tidak ada pengawet ya. Iya. Cuman dia berbahan organik lalu diawetkan di dalam kulkas tanpa menggunakan bahan pengawet yang lainnya gitu kan. Sehingga lebih menjaga kesehatannya gitu kan. Iya. Oke, mungkin itu salah satu proses produksi produk yaitu Migonic. Selanjutnya berbicara marketing, pemasaran gitu kan. Nah, sekarang kan zamannya digitalisasi. Orang-orang beralih fungsi pada perkembangan zaman teknologi gitu kan, yang dimana dulu kita memasarkan produk secara manual, namun sekarang dimudahkan dengan perkembangannya zaman. Nah, itu bagaimana pemasaran daripada usaha Kang sendiri gitu? Ya, pemasaran dari produk-produk dari Trivial Solution ini alhamdulillahnya kita sudah merambah ke dunia media sosial, seperti kayak marketplace juga kita sudah mulai merambah itu, kayak kita sudah terdaftar di GoFood, GrabFood, serta Instagram kita juga aktif, Facebook juga aktif, apalagi WA mungkin itu lebih aktif lagi. Jadi Akang Rete mungkin bisa ngecek dari GrabFood dan GoFood, itu bisa dicek, kita udah ada di sana. Itu salah satu bentuk pemasaran kita, dan kita pun sering mengadakan endorse kayak ke selebgram di Karawang. Kita pernah, itu salah satu pemasaran. Itu pemasaran secara online gitu kan, secara digital. Kalau boleh tahu, ada tidak perbedaan yang spesifik gitu antara kita pemasaran secara online ataupun secara manual atau secara offline gitu? Sangat-sangat terlihat jelas perbedaannya mungkin, karena kalau offline itu kita tuh benar-benar kayak nunggu pelanggan, dimana kalau ada pelanggan kita ya alhamdulillah kejual, dan kalau nggak ada ya sepi. Akan tetapi kalau online tuh kita bisa lebih cepat penjualan tuh. Jadi kita promosi lewat media sosial tuh benar-benar kerasa. Jadi penjualan tuh jauh lebih baik di media sosial dan marketplace kayak GoFood, GrabFood. Kalau boleh tahu lokasi mungkin salah satu cabang atau usaha Akang hari ini berlokasi di mana gitu kan? Ya, alhamdulillah kita sudah membuka toko offline-nya di dekat kampus UBP sendiri, yaitu dekat Oyo, mungkin sebelah sananya. Ada mungkin teman-teman yang ingin dine in atau makan di sana bisa datang ke sana, ataupun yang mau pesan lewat GrabFood atau GoFood bisa, silahkan, mangga. Nah, silakan teman-teman bisa datang langsung ke lokasi tempatnya ya Kang ya, ataupun bisa cek sosial media. Ada sosial media kan? Ada di Instagram Trivial Solution, di situ ada beberapa produk. Oke, tadi kita berbicara tentang marketing ya, tentang pemasaran. Lalu sekarang kita mungkin ranah keuangan gitu kan, manajemen keuangan. Nah, bagaimana modal usaha gitu dari awal yang sampai hari ini bisa berkembang gitu kan? Kita modal awal itu sekitar 4 jutaan, karena kita masih memakai alat-alat manual, mungkin masih murah.
yang mahal dari bahan-bahannya itu kayak bahan-bahan herbal. Kita menggunakan salah satu minyak itu yang sedikit mahal karena itu minyaknya mengandung omega 3 dan tidak banyak yang menjual minyak tersebut. Itu yang paling modal dari 4 juta rupiah mungkin sekarang udah berkembang alhamdulillah, dan udah bisa membeli alat seperti noodle maker yang harganya agak lumayan, jadi agak lebih berkembang sekarang alhamdulillah. Berarti yang tadinya modal 4 juta tuh pemasarnya secara online doang gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa membuka penjualan secara offline dan membuka lapak lah kira-kira begitu. Tadi kan berawal daripada modal awal 4 juta penjualan secara online lalu berhasil membuka sebuah lapak gitu kan. Iya. Nah, selanjutnya sekarang kita berbicara tentang pencatatan nih. Nah, apakah di usaha Akang ini sudah beralih fungsi dari pencatatan manual ke digitalisasi atau bagaimana? Ya. Emang awalnya kita pencatatan masih secara manual, masih di buku. Dan alhamdulillah setelah berkembangnya kita beralih fungsi ke pencatatan secara digital kayak melalui buku kas. Itu salah satu aplikasi yang kita pakai buat pencatatan uang masuk sangat mempermudah lah ya kan. Iya, itu sangat mempermudah, tidak usah urat-urat lagi di buku. Mungkin itu salah satu pemukulan di kita. Jadi menggunakan salah satu aplikasi pencatatan keuangan yaitu buku kas gitu kan. Itu di Android dan iOS juga banyak ya. Iya, alhamdulillah ada banyak. Terus sekarang berbicara tentang penentuan harga pada suatu produk nih yang dijual. Lalu per hari ini Akang habis berapa box atau penjualannya habis berapa gitu kan? Boleh dijelaskan? Perihal penentuan harga mungkin kita tidak begitu spesifik kayak menggunakan penghitungan harga HPP dan lain-lain. Karena kita melihat hitung-hitungan itu berdasarkan bahan baku yang kita beli, dan kita akhirnya bisa menentukan harga satu porsinya sekitar 18 ribuan. Tapi secara penentuan harga yang akan buat tapi menguntungkan juga gitu kan? Alhamdulillah dengan menentukan harga segitu masih ada keuntungan yang bisa diambil. Siap. Lalu kan sekarang gini Kang, hari ini kita masih dalam ruang lingkup pandemi COVID gitu kan. Nah, kabarnya kan pandemi ini sangat berdampak bagi beberapa usaha gitu kan, apalagi UMKM gitu kan yang usahanya kecil. Bagaimana tanggapan Akang mengenai pandemi ini bagi para pelaku usaha, lalu keputusan apa yang Akang ambil untuk menghadapi pandemi ini gitu? Ya. Kembali lagi mungkin ya, di pembahasan awal saya pernah bilang juga, karena ini berangkat dari keresahan karena makanan sekarang tuh banyak mengandung pengawet dan pemanis perasa buatan. Justru di masa pandemi ini itu momentum bagi perusahaan ataupun produk kami, karena kita pure sangat menggunakan bahan-bahan organik yang dimana dapat membantu meningkatkan sistem imun. Disitulah momentum kita dengan cara mungkin memberi edukasi tentang makanan-makanan sehat, apalagi di masa pandemi. Emang ada sedikit banyaknya mempengaruhi di penjualan. Yang awal-awal mungkin kita bisa sehari menjual 70 porsi, mungkin agak berkurang kayak 30 porsi, tapi itu sangat berdampak mungkin. Jadi kembali lagi ke yang tadi dijelaskan bahwasanya produk yang dijual ini adalah produk berbentuk kesehatan gitu kan, yang artinya sebenarnya relevan sekali dengan adanya pandemi ini gitu kan, karena untuk menjaga imunitas tubuh. Cuman karena orang dilarang berkerumun dan dibatasi pergerakannya gitu kan, akhirnya secara penjualan offline itu sudah berkurang ya. Gitu kan. Mungkin itu saja Kang yang ingin saya tanyakan gitu kan. Nah, untuk teman-teman silahkan yang mau mampir ke Fifty Solution ya, yang berada di depan Oyo dekat Universitas Bina Perjuangan Karawang. Itu silakan teman-teman mampir di sana. Ada beberapa produk unggulan, salah satunya Migonic gitu kan. Ini berbentuk organik gitu.
Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, Kang. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubay Sobari dari kelas MN 19B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang dimana hari ini saya ingin mempresentasikan perihal tugas yang sudah kami tempuh kemarin, mata kuliah Ekonomi Manajerial, yang dimana tugas tersebut kita mengobservasi dan mewawancarai pelaku usaha UMKM, khususnya yang ada di Kabupaten Karawang gitu kan. Nah, saya tidak sendirian, nanti ada teman-teman saya yang juga menjelaskan perihal tugas kemarin yang sudah kami tempuh. Ada Peri Ibrahim, ada Sapri Jarafiki. Langsung aja teman-teman, perihal usaha dan sejarah daripada pembangunan usaha ini, kebetulan pelaku usaha ini adalah merupakan salah satu mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang juga gitu kan, khususnya di Fakultas Farmasi. Dan kebetulan beliau menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi, ya, bernama Kang Adam gitu kan. Nah, usaha yang beliau dirikan ini itu bernama 3V Solution, yang artinya solusi kesehatan. Nah, ada beberapa produk unggulan daripada usaha tersebut. Salah satunya yaitu mie gonik, yang dimana mie tersebut berbahan baku herbal, berbahan baku bahan-bahan organik gitu, sehingga lebih terjaga lagi kesehatannya. Hari ini banyak sekali premis-premis yang keluar di masyarakat bahwasanya makanan berbau mie itu kadang-kadang selalu dijudge sebagai makanan yang tidak sehat. Tapi hari ini salah satu mahasiswa di UBP membuat suatu produk yang dimana produk mie tersebut dibalut dengan suatu bahan baku organik yang terjaga kesehatannya gitu kan. Banyak mengandung vitamin-vitamin dan protein di dalamnya gitu teman-teman. Nah, adapun logo usaha bisa nanti kita tampilkan di layar. Perihal sejarah daripada pembangunan usaha ini, pelaku usaha bercerita bahwasannya berawal daripada keresahan masyarakat yang hari ini timbul. Ada sekali banyak masyarakat yang khawatir akan makanan-makanan instan, makanan-makanan yang cepat saji gitu kan. Ya, salah satunya mie tersebut. Yaitu tadi saya yang bilang, ada banyak premis yang keluar di masyarakat bahwasanya mie itu makanan yang tidak sehat. Nah, dengan adanya keresahan tersebut, si pelaku usaha akhirnya membuat suatu inovasi, membuat suatu ide berupa produk yang dimana produk mie tersebut berbahan baku organik yang terjaga kesehatannya gitu teman-teman. Nah, adapun beberapa contoh daripada produk nanti bisa kita tampilkan di layar. Nah, adapun perihal legalitas daripada usaha tersebut, alhamdulillah hari ini 3V Solution sudah terdaftar di nomor induk berusaha NIB, itu sudah ditempuh sama 3V Solution, dan juga 3V Solution sudah mendapatkan surat izin usaha daripada lembaga-lembaga pemerintahan gitu teman-teman. Akhirnya artinya 3V Solution ini secara legalitas sudah bisa dipertimbangkan gitu teman-teman. Nah, adapun perihal pemasaran, perihal manajemen keuangan atau produksi lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, ada Peri Ibrahim dan Sapri Jarafiki. Itu saja mungkin pembukaan dari saya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada teman-teman semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri Jarafiki. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang telah tadi disampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih produksi mie gonik ini dan bagaimana pencatatan keuangannya. Nah, dalam produksi mie gonik ini menggunakan komposisi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh karena menggunakan bahan-bahan yang organik. Salah satunya ada minyak omega 3 dan
menggunakan bahan-bahan yang lain yang baik bagi kesehatan tubuh dan tanpa bahan pengawet pun. Nah, adapun proses pembuatan migonik ini, pada awal pembukaan usaha, migonik ini dibuat secara manual, yaitu dengan mesin gulungan. Nah, dan untuk sekarang, karena berkembangnya usaha dan semakin banyaknya juga konsumen, sehingga usaha migonik ini telah menggunakan mesin, yaitu noodle maker, yang dimana lebih mempermudah proses pembuatan mie. Nah, lanjut ke bagian pencatatan keuangan. Pada awal pendirian usaha, pencatatan usaha itu dilakukan secara manual atau ditulis secara tulis tangan di buku tulis. Nah, setelah berkembangnya zaman, perusahaan migonik ini menggunakan pencatatan keuangan, yaitu aplikasi yang disebut dengan aplikasi kas. Nah, di situ usaha migonik ini menggunakan pencatatan keuangan tersebut sehingga dapat mempermudah dan mempersimpel kerja dan pencatatan keuangan tersebut dalam sebuah usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran toko usaha Trivi Solution. Awalnya, toko usaha ini hanya menerima pesanan secara online, belum offline, yang dimana pemasaran online ini memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Lalu kemudian ada aplikasi GrabFood dan GoFood. Pada usaha tersebut melakukan strategi promosi melalui selebgram yang ada di Karawang. Hal itu sangat berpengaruh sehingga dapat mencapai omset yang cukup signifikan, sehingga bisa membuat toko secara offline. Namun, adanya pandemi sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha. Mungkin berbicara produk, karena produk ini masih di ruang lingkup kesehatan, sehat yang dimana masyarakat betul-betul mempertimbangkan kesehatan. Begitupun dengan makanan yang dikonsumsi. Seperti migonik, ini mendapatkan peluang yang sangat besar di masa pandemi sekarang. Yang dipasarkan akan tetapi tidak bisa dipungkiri, ganasnya efek dari pandemi ini sangat berpengaruh ke penjualan karena dibatasinya kerumunan dan kegiatan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.